Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa ya. Masih dengan saya Josian. Nah, kali ini saya akan mengulas sedikit informasi penting ya menurut saya ya. Ya, paling tidak informasi ini buat saya share ke teman-teman semua sebagai bahan pertimbangan saja. Ya, tidak ada maksud apapun, menghasut atau apapun tidak ada atau mengajak ya. Jadi teman-teman hanya perlu memperhatikan lebih teliti aja dan lebih detail ya. Nah, belakangan ini kita disuguhkan gitu ya berita yang cukup membuat agak-agak kurang nyaman gitu ya terkait dengan aplikasi di sini WhatsApp ya teman-teman ya. Heboh heboh banget gitu ya. Kenapa? Karena memang WhatsApp ini sudah digunakan banyak orang gitu ya. Ada sekitar 3 sampai 4 miliar, 3 miliaran lah lebih ya. Miliaran orang gitu menggunakan WhatsApp. Nah, problemnya sebenarnya bukan masalah dipakai ya. Bukan masalah dipakai, tapi kebijakan terbaru gitu yang dikeluarkan oleh WhatsApp, di mana WhatsApp ini akan ya membagi informasinya kepada Facebook gitu ya. Dan informasi yang dibagikan itu menurut saya pribadi itu cukup penting gitu ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini menggunakan WhatsApp, silahkan Anda pelajari lagi gitu ya. Karena kalau sampai data-data bisa di-share kepada pihak-pihak lain, apakah Facebook dan yang lainnya, itu kan menurut saya pribadi agak agak riskan gitu ya. Nah, teman-teman boleh buka informasi-informasinya di seperti misalnya di Kontan. Bayangkan Kontan saja yang notabene gitu ya, yang beritanya tentang seputar bisnis ya, usaha dan lain-lain, ini ternyata juga akhirnya membuat eh, apa ya? Ya bahasan juga lah seputar daripada WA ini gitu ya. Nah, ini teman-teman boleh baca sendiri. Mungkin kita nggak akan baca semua, tapi ini saya buka yang satu ini ya. Nah, ini salah satunya ya. Ini biar tidak keliru, ini beberapa poin kebijakan privasi baru di WhatsApp. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini informasinya. Nah, ini ya. Ini dia. Berikut beberapa poin pentingnya. Sejak 2016 aplikasi WhatsApp telah membagikan sejumlah data terbatas gitu ya. Dia sebenarnya sejak 2016 itu sudah membagikan data kepada Facebook gitu ya. Tapi terbatas, tapi belakangan itu makin banyak gitu ya. Nah, ini update-nya. Bisnis kini dapat menggunakan infrastruktur hosting Facebook untuk chat WhatsApp. Percakapan dengan bisnis tersebut dapat disimpan di server Facebook gitu ya. Jadi artinya ya kemungkinan besar bisa dikonekkan gitu ya antara WhatsApp-nya ke Facebook-nya. Nah, itu dia ya. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, kalau misalnya dia masih membagikan informasi tahap yang wajar, itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau sampai kepada yang, contohnya begini teman-teman, WhatsApp ini kan membuat informasinya itu seperti ini, bahwa kalau Anda tidak menyetujui gitu ya, tidak menyetujui poin-poin dari peraturan si kebijakan privasi si WhatsApp ini, maka akun Anda di nonaktifkan teman-teman. Nah, itu yang menurut saya mereka jadi agak maksa gitu ya. Jadi pihak WhatsApp ini jadi sedikit agak maksa bahwa kita harus rela gitu memberikan data kita itu kepada WhatsApp untuk bisa di-share ke, dalam hal ini mungkin Facebook gitu ya. Nah, itu yang menurut saya mereka agak maksa dan menurut saya itu kurang bagus gitu ya. Nah, teman-teman jadi bisa baca-baca dulu ya. Terus kemudian kalau Anda juga buka di Detik juga, itu ada bahkan ini ya teman-teman, lihat ini, saya juga kaget melihat eh, ini ya informasinya, anak buah Erdogan stop pakai WhatsApp begitu ya. Jadi bayangin teman-teman ya, pemerintah Turki ini ya, Turki ya, itu mereka benar-benar sudah tidak menggunakan ya, menghapus aplikasi WhatsApp dan berhenti menggunakannya. Jadi mereka udah nggak pakai WhatsApp lagi teman-teman. Ya, saking pentingnya dalam hal ini privasi gitu ya. Bahkan kalau teman-teman baca-baca lagi ya, ada informasi-informasi contohnya seperti ini ya, Indonesia juga permintaan Kominfo ke WhatsApp soal kontroversi aturan. Teman-teman baca sendiri ya, harus baca ya. Terus kemudian eh mana lagi ya? Nah, ini ya kebijakan barunya. Nah, ini juga tadi saya juga agak kaget ya melihat berita ini.
Ya, ini bukti WhatsApp mulai ditinggalkan ya. Ternyata semakin banyak gitu ya, semakin banyak yang meninggalkan WhatsApp gitu ya. Karena ya lagi-lagi teman-teman harus saya katakan bahwa data itu penting banget, privasi itu penting banget. Jadi seharusnya memang tidak di-share-share gitu. Oke lah misalnya pun di-share tapi dalam hal wajar itu mungkin bisa gitu. Tapi kalau sampai berbagai macam data yang di-share menurut saya itu udah terlalu gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat data apa saja sih yang di-share sebenarnya dari WhatsApp ke Facebook itu, teman-teman bisa lihat di, nah ini ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau lihat nih teman-teman yang terbaru ya 8 Januari 2021. Nah, ini untuk WhatsApp Messenger gitu ya. Facebook ini ya, Facebook Messenger ini cukup banyak yang diambil, alamat fisik, alamat email dan lain sebagainya. Nah, untuk yang WhatsApp sendiri seperti ini, lihat ya teman-teman ya, ada identitas perangkat, identitas pengguna, data periklanan, riwayat pembelian. Jadi bayangkan Anda misalnya belanja itu ada riwayatnya, itu diambil. Lokasi umum seperti kota, negara, nomor telepon, alamat email, kontak, interaksi produk ya, data crash, data performa, data logistik, informasi pembayaran, dukungan customer, konten pengguna lainnya gitu ya. Ini ada konten pengguna lainnya. Jadi kemungkinan masih banyak gitu. Saya juga nggak tahu apa aja lagi. Tapi menurut saya ini banyak banget teman-teman. Bandingkan dengan para pesaingnya misalnya seperti Telegram nih. Mereka hanya mengambil informasi kontak dan identitas pengguna aja. Yang lain-lain tidak gitu ya. Ya bahkan Signal juga ya hanya nomor telepon gitu ya. Yang lainnya enggak gitu. Ya. Oke, dari sini kita lihat bahwa ternyata Facebook dalam hal ini Facebook Messenger, lihat data yang mereka ambil tuh cukup banyak sekali. Lalu kemudian WhatsApp juga cukup banyak sekali gitu ya. Nah, yang ingin saya tekankan kepada teman-teman adalah kalau saya pribadi ya, saya pribadi loh ya, saya pribadi kemungkinan besar saya nggak akan pakai lagi WhatsApp di kedepannya gitu ya, untuk hal-hal yang bersifat khalayak umum gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk pribadi, contoh nih untuk keluarga mungkin masih bisa pakai WhatsApp gitu ya. Nah, lalu kemana saya akan melakukan misalnya komunikasi dengan para member saya. Ini juga informasi untuk member-member saya semua supaya paham. Berikutnya saya akan menggunakan Telegram teman-teman. Karena dalam hal ini saya melihat bahwa Telegram hanya mengambil sedikit sekali ya data dari kita. Dan itu cukup dan sudah bisa menggunakan Telegram secara maksimal. Itu ya. Dan saya umumkan juga kepada teman-teman, berikutnya saya akan memberikan informasi-informasi ya apapun bentuknya, apakah informasi promo, apakah informasi mentoring, termasuk juga interaksi ya, PM ya, inbox ke saya itu akan saya jawab secara privat itu di Telegram. Jadi teman-teman yang sudah pernah ikut mentoring dengan saya ataupun yang pingin ikut, Anda bisa gabung ya. Di sini udah ada saya buat linknya, bit.ly/cerdaskan, atau juga bisa di t.me/ gitu ya, _belajar BON. Ininya besar, huruf B-nya besar, BON-nya juga huruf besar, gitu ya. Silakan gabung di sini teman-teman. Ya, itu datanya aman dan kita akan menggunakan Telegram. Selain itu Telegram ini teman-teman ya, bisa banyak membernya. Kalau di WhatsApp kan grup itu paling cuma 257. Nah, tapi kalau di Telegram ini bisa sampai 200.000 teman-teman. Jadi keren banget ya. Oke, itu dia buat informasi buat teman-teman semua. Jadi ke depan saya akan lebih banyak menggunakan Telegram ya, daripada WhatsApp. So buat teman-teman semua saya himbau, terutama ya, saya sekali lagi mengingatkan terutama buat teman-teman yang sudah jadi member saya, mulai beralih ke Telegram ya, ke Telegram ya, tujuannya supaya saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman lebih mudah. Itu aja ya dari saya informasinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman Anda. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Bye-bye.